Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gaza? Baik? Ya. Alhamdulillah. Ya Pak? Alhamdulillah. Kemana Arkan? Oh, Arkan di rumahnya. Gak apa-apa ya. Teman-temannya Gaza ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkan sedang tidak bisa bersama kita, tapi ada Gaza dan Yafa yang menemani. Terus Muti lanjut lagi dengan sirah untuk anak, masih dari buku Mbah Kung Sukanto SA. Wahai kekasih Allah. Nah, perjalanannya sampai mana ini ya? Wah, perjuangan Rasulullah SAW semakin berat, bertambah berat. Orang-orang musyrikin Quraisy tambah memusuhi Rasulullah. Dan kita tahu sudah ada yang dibunuh, yang mati syahid. Siapa? Yasir, keluarga Yasir. Istrinya Ibu Sumayyah. Bapak Yasir dan Ibu Sumayyah. Orang tuanya Ammar bin Yasir sudah dibunuh. Jadi semakin ada Khobab bin Al-Irs yang disiksa, ya Bilal yang disiksa. Jadi semakin banyak sahabat-sahabat Nabi yang disiksa, bahkan dibunuh. Perjuangan semakin berat dan sudah ada pengumuman-pengumuman bahwa tidak boleh ada orang yang belajar Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dari Nabi Muhammad, dilarang. Maka Rasulullah SAW kemudian berpikir, bagaimana cara menyelamatkan dakwah ini? Jangan sampai orang-orangnya habis. Apakah itu karena disakiti, dibunuh, ya, kemudian disiksa? Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk hijrah. Apa itu hijrah? Berpindah tempat. Kemana? Rasulullah mendengar bahwa ada raja, seorang Nasrani yang bijaksana bernama Raja Najasyi. Dia adanya di Habasyah. Kalau sekarang itu Ethiopia. Ethiopia ada di benua apa? Afrika. Ya, Ethiopia itu ada di benua Afrika. Jauh sekali dari Saudi Arabia, jauh dari Mekah. Ya, dari Mekah itu adanya di Asia Barat. Sementara ini di Afrika. Tapi Rasulullah memerintahkan 15 orang untuk hijrah ke Habasyah. Dipimpin oleh menantu beliau dan sahabat beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bersama istri beliau siapa? Putri Nabi, Ruqayyah binti Muhammad. Hijrahnya malam-malam berjalan kaki ke pantai, ke Laut Merah. Lalu dalam gelap-gelap itu menyewa, kalau sekarang itu mungkin kapal, tapi kapalnya kecil, dan menyeberangi lautan yang luas sampai dengan selamat ke Ethiopia atau Habasyah. 15 orang menyeberang dan ternyata dilindungi oleh Raja Najasyi, ya. Dilindungi, selamat 15 orang itu ada di Habasyah. Ya, di mana? Ya Pak? Habasyah. Ethiopia. Di mana tuh? Afrika. Setelah berapa waktu kemudian ada sahabat yang hebat yang masuk Islam. Siapa? Sahabat yang gagah perkasa. Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, semakin bertambah kekuatan umat Islam. Tapi Rasulullah masih menganggap perlu ini, karena semakin menjadi-jadi penyerangan terhadap umat Islam, perlu hijrah kembali ke Habasyah. Sekarang lebih banyak lagi, 80 orang yang hijrah ke Habasyah. Dipimpin oleh sepupu beliau, sahabat Nabi juga, Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ini sepupu Rasulullah sekaligus sahabat Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib, anaknya paman Rasul Abu Thalib, ya. Ja'far bersama istrinya Asma binti Umais dan sahabat-sahabat lain, 80 orang ini berhasil selamat sampai ke Habasyah, ke Ethiopia. Tapi ternyata musyrikin Quraisy mulai mengetahui, wah, ini kok diam-diam banyak yang lari menyelamatkan diri. Pertama menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan keimanan, juga untuk persediaan. Seandainya yang ada di Mekah itu dihabisi semua, masih ada berapa puluh muslim, yang hampir 100 muslim ada di Habasyah yang bisa menyebarkan lagi ajaran Islam. Seperti itu pertimbangan Rasulullah.
Ya. Nah, setelah 80 orang ini berhasil hijrah, Rasulullah sendiri diboikot, ya, diboikot, diisolasi oleh para musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy di daerah di celah bukit yang namanya Syi'ib bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nggak semuanya Muslim, tapi karena dia saudaranya Nabi dari Bani Hashim, saudaranya Nabi dari Bani Muthalib, semua ikut mendapatkan siksaan, diblokade, diboikot, diisolasi, ya, dikunci seperti itu di satu wilayah. Dan kemudian tidak boleh orang berdagang dengan mereka, tidak boleh orang berhubungan silaturahim dengan mereka, nggak boleh ada yang menikah dengan mereka, nggak ada yang boleh jual beli dengan mereka. Begitu kelaparan, sampai putri Nabi Fatimah itu kurus kering. Dan ibunda Khadijah, kasihan putriku, sekecil ini kamu sudah menderita, gitu, sudah kurus kering. Dia mengatakan, ibu, itu ya, cobaan yang lebih besar dari ini pun insya Allah aku sanggup, karena ini untuk perjuangan. Begitu kata Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Hebat ya, Masya Allah. Sampai sahabat itu saking laparnya kemudian memetik daun-daunan, makan daun-daunan. Makan daun? Makan daun, ternyata keluarnya fesesnya hijau juga. Yang dimakan hijau, keluarnya hijau. Saking tidak ada yang bisa diserap oleh tubuh. Kemudian ada sahabat yang buang air kecil, tapi tiba-tiba airnya bunyinya lain. Ternyata menimpa kulit binatang. Kulit binatang. Dia cuci bersih, lalu dia rebus buat makan beberapa hari. Saking laparnya, saking kekurangan pangan, banyak orang yang kurus kering kelaparan. Karena sulit sekali buat mereka untuk memperoleh makanan. Karena di lockdown, karena di blokade, karena diisolasi. Ya, kasihan nggak? Kasihan ya. Ibu Khadijah, istri Rasulullah SAW, ibunya Fatimah Az-Zahra, sudah tua dan beliau sangat menderita. Ya, nanti setelah masa pemboikotan ini, beliau tidak lama wafat karena beratnya siksaan itu. Nah, kembali nih ke yang hijrah. Ya, Rasul disiksa di sini, sahabat-sahabat sudah hijrah di sana. Tapi di sini tidak tinggal diam ini, ya. Ammarah bin Walid dan Amr bin As diperintahkan pergi ke Habasyah, ke Ethiopia. Minta kepada Raja Najasyi agar mengekstradisi, ya. Supaya apa? Supaya mengekstradisi. Kembalikan itu. 15 per 8 tambah 80 ada berapa? 95 orang itu mereka minta harus diekstradisi, ya, harus diekstradisi kembali ke Mekah untuk disiksa. Berani-beraninya ngabur, berani-beraninya lari, berani-beraninya melarikan diri, gitu. Mereka akan minta kepada Raja Najasyi, mereka akan bilang yang jelek-jelek supaya orang ini diusir dari negaranya Raja Najasyi. Sampai sana mereka membawa upeti-upeti, hadiah-hadiah yang bagus-bagus, yang mahal-mahal untuk Raja Najasyi, ya. Amr bin As dan Ammar bin Walid ini membawa perhiasan, hadiah-hadiah yang hebat-hebat untuk Raja Najasyi. Ya, mereka sampai dan mereka mengatakan, "Ya Raja Najasyi, orang-orang ini yang lari ke sini dari negeri kami Mekah adalah orang-orang jahat. Mereka adalah orang yang memutuskan tali silaturahim, tidak lagi menghormati Tuhan yang dahulu mereka sembah. Pokoknya mereka tidak pantas untuk kau lindungi. Tolong kembalikan lagi mereka ke Mekah. Tolong diekstradisi, dikeluarkan lagi dari negeri kalian." Nah, Raja Najasyi setelah mendengar laporan itu mendatangkan juga Ja'far bin Abi Thalib dan semua tokoh-tokoh itu, orang-orang yang hijrah, ya. Semuanya datang dikumpulkan. Lalu bagaimana pendapatmu? Ada kan wakilnya Ja'far. Ja'far tentang pendapat saudara Amr bin As ini. Karena yang pidato tadi Amr bin As. Maka Ja'far kemudian mengatakan, "Ya yang mulia, ada seorang nabi,
yang lahir di tengah kami, berasal dari golongan kami, saudara kami sendiri. Dia mengajarkan pada kami tentang keadilan, mengajarkan kami untuk berbuat baik, menyambung tali silaturahim, tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain, dan harus memuliakan ibu kami, memuliakan perempuan. Semua ajaran yang disebut adalah ajaran kebaikan. Jadi Raja Najashinya itu hal yang baik, itu baik, semuanya baik, dan itu juga ada dalam ajaran kami. Lalu Ja'far bin Abi Thalib ini membacakan surat Maryam. Wah, tambah tersentuh hati Raja Najasyi. Raja Najasyi seorang Nasrani, ya. Jadi kan dalam ajaran Nasrani ada tentang Nabi Isa, ada tentang Ibu Maryam. Dibacakan surat Maryam, terpesona. Wah, ini surat benar-benar indah, benar-benar bagus. Akhirnya Raja Najasyi marah kepada Amr bin As. Silakan Anda pulang. Ammarah bin Walid, silakan Anda pulang. Kami akan melindungi semua orang yang meminta perlindungan pada kami. Dan mereka adalah orang-orang baik yang mendapatkan ajaran yang baik. Maka pulangnya sambil gigit jari. Semua hadiahnya dibawa pulang lagi. Kenapa? Karena Raja Najasyi tidak butuh semua itu. Kenapa? Dia raja yang adil. Dia mau melindungi yang benar. Dia mau membela yang benar. Nah, itu Gaza, Yafa, perjuangan 95 orang yang hijrah pertama kali ke Habasyah, ya, itu tahun kelima setelah masa kenabian. Setelah Nabi mulai diutus, itu adalah tahun kelima. Ya, Masya Allah, perjuangannya berat sekali. 95 orang itu harus menempuh perjalanan luar biasa. Kemudian ancaman diekstradisi, walaupun akhirnya selamat, tidak diekstradisi. Akhirnya pada fase kemudian mereka pulang dan nanti ikut hijrah kedua kali. Hijrah kemana? Ke Madinah, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita terus mengikuti sirah Nabi, sirah untuk anak, supaya kita semakin dekat dengan Rasulullah dan mencintainya. Tak kenal maka tak sayang, maka kita harus mengenal Rasulullah, perjuangan beliau untuk makin mencintainya. Setuju ya Pak? Setuju Gaza? Ya, assalamualaikum, salam buat teman-temannya. Assalamualaikum teman-teman. Ya Pak, ya Pak, madep ke sana. Assalamualaikum.